Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huwai Febrian, NIM 19087251. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu yang pertama konsep dasar administrasi sarana prasarana, yang kedua proses administrasi sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, inventaris, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, suatu proses menganalisa dan menetapkan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncul istilah kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan primer, dan kebutuhan penunjang. Proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan secara cermat dan teliti. Baik perencanaan tersebut berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, manfaat yang didapatkan, jumlahnya, jenisnya, kekurangan dan kelebihannya, beserta harganya. Yang kedua itu pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan proses administrasi yang selanjutnya setelah kegiatan perencanaan dilakukan. Pengadaan itu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan. Fungsi dan kegiatan untuk setiap sekolah akan berbeda-beda, maka pengadaan sarana dan prasarana juga tidak selalu sama. Yang ketiga itu inventaris. Setelah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, proses selanjutnya yaitu inventaris. Inventaris sarana dan prasarana itu sendiri yaitu semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Pengadaan semua sarana dan prasarana memerlukan biaya yang besar, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Kegiatan inventarisasi sangat diperlukan agar sarana dan prasarana tersebut mudah dikelola. Inventarisasi dapat didefinisikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Inventarisasi yang dilakukan bisa saja berbeda, namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Yang keempatnya itu penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan barang dan bertanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang meliputi 3 bagian, yaitu penyusunan lokasi untuk menghindari pemborosan dalam pendistribusian sarana dan prasarana. Yang kedua pengiriman barang, yang ketiga penyerahan barangnya. Yang kelima pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemanfaatan dan pemeliharaan itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuannya itu yang pertama agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah rusak karena hama atau suhu dan cuaca. Yang kedua agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah hilang. Yang ketiga agar sarana dan prasarana tersebut tidak kadaluarsa. Yang keempat agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah susut. Yang keenam penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan dan menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan, perlengkapan penghapusan mempunyai arti yang pertama mencegah atau membatasi kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh beberapa masalah. Yang pertama yaitu mengeluarkan yang semakin besar untuk biaya perawatan dan pemeliharaan terhadap barang yang semakin buruk kondisinya. B. Pemborosan biaya yang pengamanan barang-barang yang berlebihan atau barang lain yang karena beberapa sebab tidak dapat dipergunakan lagi. 2. Meringankan beban kerja inventaris karena banyaknya barang yang tinggal terdepresiasi. Yang ketujuh, pengawasan. Seluruh
Kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan tanpa pengendalian dan pengawasan. Setiap kegiatan masing-masing akan dikendalikan dan diawasi setiap oleh pemimpin organisasi serta diperhatikan kinerjanya satu sama lain. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana ada dalam kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 1 yaitu bunyinya setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik tersebut. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah yaitu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat atau pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. 3. Pengawasan dalam menggunakan alat praktek siswa.